Yang pertama, tindakan preventif dalam pengelolaan kelas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tindakan preventif itu? Jadi tindakan preventif dalam pengelolaan kelas merupakan pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Jadi menurut JJ Hasibuan, yang dimaksud dengan tindakan preventif dalam pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perilaku yang mengganggu kegiatan belajar siswa. Nah, teman-teman, di sini tujuan tindakan preventif. Tindakan preventif merupakan strategi dalam pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dimensi pencegahan dapat berupa tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan lingkungan sosio-emosional. Nah, selanjutnya yaitu dimensi usaha preventif. Dimensi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang ke A, kondisi dan situasi belajar mengajar. Di sini ada 3 pembagian, yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini merupakan memperoleh kenyamanan dan kemudahan untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu kondisi sosio-emosional. Nah, kondisi ini juga akan memberikan pengaruh yang besar atas keefektifan selama masa pembelajaran. Yang ketiga yaitu kondisi organisasional. Nah, kegiatan operasional ini dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan operasional yang dikomunikasikan secara terbuka antara murid dengan guru akan membuat kejelasan dan ketenteruman suatu jadwal tanpa adanya kesalahpahaman. Nah, yang ke B yaitu disiplin dan tata tertib. Nah, apa itu disiplin dan tata tertib? Yang pertama itu pengertian disiplin. Nah, pengertian disiplin yaitu merupakan suatu tindakan yang mampu memberikan pengaruh kepada seseorang untuk mampu memahami dan menyesuaikan dirinya sesuai dengan tuntunan lingkungannya, yaitu sumber-sumber pelanggaran disiplin. Nah, sumber pelanggaran disiplin ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber berasal dari lingkungan sekolah. Nah, beserta contohnya yaitu tipe kepemimpinan guru ataupun kepala sekolah yang bersifat otoriter. Yang kedua itu kurang dilibatkan dalam tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, sekolah kurang memperhatikan latar belakang siswa. Yang keempat, kerjasama yang kurang antara sekolah dan orang tua. Pembagian yang dua yaitu sumber umum. Nah, sumber umum juga ada 3 contoh. Yang pertama, rasa bosan ketika di dalam kelas. Yang kedua, perasaan kecewa dan tertekan akan tuntunan dari sekolah. Yang terakhir yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan siswa akan perhatian, pengenalan, dan status. Selanjutnya yaitu langkah-langkah usaha preventif. Di sini ada 5 langkah usaha preventif. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Dengan adanya kesadaran seorang guru akan mampu untuk bersikap demokratis, sikap yang stabil, kepribadian yang harmonis, serta memiliki wibawa yang tinggi. Sehingga nantinya siswa akan memberikan timbal balik yang positif pada guru dengan kepribadian yang positif pula. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran peserta didik. Peningkatan kesadaran peserta didik yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam dirinya, maka siswa tersebut tidak akan mudah tersinggung, sehingga ia akan memiliki sikap yang terpuji serta mampu menciptakan suasana kelas yang optimal. Adapun beberapa hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam upaya meningkatkan kesadaran siswa.
Yang pertama, memberitahukan akan hak dan kewajibannya siswa sebagai seorang siswa. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan, keinginan, serta dorongan siswa. Dan yang terakhir, menciptakan suasana saling pengertian, terbuka, dan menghormati antar guru dan siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap polos dan tulus dari guru. Sikap polos dan tulus dari guru berarti seorang guru sudah seharusnya untuk bersikap apa adanya dan tidak menutupi suatu hal yang ada keterkaitannya dengan siswa. Selain itu, guru hendaknya juga mau untuk mendengarkan keluhan siswa, berbaur dengan siswa, serta hangat dan terbuka kepada siswa. Reaksi positif yang ditimbulkan dari seorang guru seperti ini yang nantinya akan direspon secara positif pula oleh siswanya. Yang keempat yaitu mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Dalam rangka mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan, seorang guru akan dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan mampu memahami jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, ada menciptakan kontrak sosial. Menciptakan kontrak sosial, dalam perumusan kontrak sosial atau tata tertib itu sendiri dilakukan hendaknya dilakukan dengan diskusi antara siswa dan guru. Sehingga nantinya siswa akan selalu berusaha untuk selalu melakukan kontrak sosial yang telah disetujui. Siswa akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar karena dilibatkan dalam perumusan kontrak sosial ini. Dengan demikian, nantinya siswa akan merasa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran dan selalu mematuhi aturan serta konsekuensi yang mereka buat. Baik, selanjutnya ada materi tentang contoh tindakan preventif. Contoh tindakannya yaitu guru membuat dan mendiskusikan tentang kontrak sosial bersama siswa, sehingga siswa dapat menjaga tata tertib sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang kedua, pendidikan agama diberikan kepada anak-anak sejak dini sebagai bentuk pencegahan agar anak-anak tidak melanggar norma dan nilai agama ketika tumbuh dewasa, dan hal ini juga ditujukan untuk mencegah adanya penyimpangan sosial. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi sebelum kami akhiri, di sini kami izin untuk membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Jadi kesimpulannya, usaha preventif atau yang biasa disebut dengan tindakan pencegahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebelum suatu masalah muncul. Usaha preventif dalam pengelolaan kelas ini dapat juga dilakukan dengan penyediaan kondisi fisik dan sosial emosional terciptanya suatu kenyamanan dan keamanan dalam kelas. Tujuan dari pelaksanaan tindakan preventif ini adalah untuk menciptakan kondisi belajar yang menguntungkan agar tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Adapun langkah-langkah dalam usaha preventif secara optimal dilaksanakan dan dijalankan jika guru dapat mengerti dan memahami bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik dan benar. Dalam hal ini, usaha yang dapat dilakukan guru sangat beragam dan diukur menurut situasi kelas.